Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari Jumat yang penuh berkah, bulan Rajab yang penuh berkah, kita bisa berkumpul menunaikan kewajiban salat subuh berjamaah. Semoga salat kita, zikir kita, doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, disempurnakan segala kekurangannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini atau subuh hari ini kita akan membahas perang Bani Quraidah. Pertemuan yang lalu itu perang Khandaq, ya. Sudah kita jelaskan bahwasanya kaum Quraisy, orang musyrikin ya Quraisy, bersatu padu dengan bangsa kabilah-kabilah yang lain, bergabung untuk menyerang kaum muslimin yang ada di Madinah. Sampai akhirnya Rasulullah meminta pandangan Salman Al-Farisi, sahabat Salman Al-Farisi, dan beliau memberikan saran agar membuat parit besar yang panjangnya hampir 5,5 kilo, panjangnya parit itu, agar musuh tidak bisa masuk. Singkat cerita, di dalam kota Madinah, di pinggirannya itu ada kabilah Yahudi namanya Bani Quraidah. Dan antara kaum muslimin dengan kabilah Bani Quraidah yang tinggal fi dhawahil Madinah, tinggal di pinggiran Madinah, itu ada perjanjian untuk tidak saling berperang, bahkan saling membantu, saling ya menolong jika ada musuh dan lain sebagainya. Namun melihat pasukan musuh ini begitu besar dan umat Islam saat itu sedang dalam kondisi paceklik, Bani Quraidah ini berkhianat. Bani Quraidah ini Yahudi ya, berkhianat, malah bergabung dengan musuh. Inilah kesempatan dalam pikiran mereka untuk bisa menguasai Madinah, bergabung dengan musuh. Nabi Muhammad pasti kalah, ya, dan akhirnya Madinah dikuasai oleh Bani Quraidah. Dan kita tahu di Madinah ada 3 kabilah Yahudi, 2 sudah diusir semua. Bani Nadir sudah duluan berkhianat, Bani Qainuqa sudah duluan juga berkhianat. Tinggal Bani Quraidah saja nih, kabilah Yahudi terakhir yang belum berkhianat dan akhirnya berkhianat, bergabung dengan pasukan musuh ya di balik parit. Dan kita tahu perang Khandaq ini sebetulnya tidak terlalu banyak terjadi kontak fisik karena Allah mendatangkan angin kencang, memporak-porandakan perkemahan, perkumpulan musuh di luar parit, yang pada akhirnya mereka bubar semua, hancur semua. Nah, Bani Quraidah ini kan bingung, ini mau kemana dia? Balik lagi lah ke kampung yo. Nah, disinilah yang akan kita bahas. Apa hukuman dari pengkhianatan ini? Sebagaimana kalau umat Islam yang berkhianat akan dihukum sesuai dengan perjanjian. Tapi alhamdulillah sepanjang sejarah Nabi Muhammad SAW dan umat Islam tidak pernah berkhianat.
Nah, apa hukuman yang kemudian ditimpakan kepada Bani Quraidah? Di sini beliau menyebutkan ada 3 riwayat. Nanti kita akan tambahkan dari beberapa referensi. An Anasin, dari sahabat Anas bin Malik, ka'anni anzuru ila al-ghubari sati'an fi zuqaqi bani ghanamin mawqib Jibril hina sara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Bani Quraidah. Disebutkan oleh sahabat Anas, sepertinya seakan-akan saya melihat debu itu meninggi di jalan-jalan Bani Ghanam, yakni satu kabilah di Madinah. Kenapa debu-debu itu meninggi? Dikatakan bekas pasukannya malaikat Jibril, ini malaikat Jibril bersama rombongannya yang menemani keberangkatan Nabi mendatangi Bani Quraidah. Ini tanda-tanda juga ya kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saking pasukan Nabi Muhammad mendatangi Bani Quraidah untuk memintai pertanggungjawaban atas pengkhianatannya, ya, telah bergabung dengan musuh, ingin menyerang Nabi, bahkan ingin membunuh Nabi dengan para sahabat, sampai debu itu bertebaran. Hadis yang kedua disebutkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, usiba Sa'd ibnu Mu'adz yawm al-Khandaq, ramahu rajulun min Quraisy yuqalu lahu Hibban bin al-Arqah fil Akhal, fadaraba an-nabiy khaymatan fil masjid liya'udahu min qarib, falamma raja'a Rasulullah min al-Khandaq wada'a as-silaha waghtasal. Pada perang Khandaq sebelumnya ada seorang sahabat, bahkan pemimpin penduduk Madinah saat itu, kaum Ansar, namanya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini pimpinan penduduk Madinah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Beliaulah pemimpinnya, dan berkat beliaulah umat Madinah, kaum Ansar di Madinah masuk Islam. Itu pada perang Khandaq terkena panah yang menyebabkan beliau terluka cukup parah. Akhirnya Nabi karena ingin memperhatikan beliau, kondisi beliau, membuat tenda di dalam masjid. Tenda di dalam masjid untuk beristirahatnya Sa'ad, agar Nabi bisa menjenguknya kapan beliau mau. Rasulullah pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, pedang itu diletakkan. Nabi mandi. Kemudian datang malaikat Jibril, yanfaddu ra'sahu minal ghubar. Yani fa'atahu Jibril wa huwa yanfaddu ra'sahu minal jubar. Yanfudhu ya ra'sahu minal ghubar. Bahwasanya Jibril datang ketika Nabi sedang mau mandi, sedang bersihkan rambut, begitu kurang lebih debunya mau dihilangkan. Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, wada'ta silah. Kamu sudah selesai perang ya Muhammad? Kamu sudah letakkan pedangmu? Wallahi ma wada'tuhu. Demi Allah tidak ya Jibril, aku tidak menyatakan perang ini usai. Kalau begitu ukhruj ilaihim, kalau gitu segera pergilah ke Bani Quraidah. Ya, ukhruj ilaihim, keluarlah menuju mereka. Siapa mereka ini? Fa asyara ila Bani Quraidah. Malaikat Jibril mengisyaratkan yang dimaksud mereka adalah Bani Quraidah, Yahudi tadi. Nabi pun mendatangi mereka, kemudian mengepung orang Yahudi yang saat itu tinggal di benteng-benteng mereka. Jadi Bani Quraidah ini di kampungnya punya benteng besar, tinggalnya di balik benteng itu. Apa hukuman yang ditimpakan Nabi Muhammad kepada mereka, kepada pengkhianatan orang Yahudi? Nabi tidak memutuskan, justru menyerahkan keputusannya kepada Sa'ad bin Mu'adz tadi yang sedang tertimpa sakit. Kenapa diserahkan kepada beliau? Ya, sebelum Nabi datang ke Madinah, sebelum penduduk Madinah masuk Islam dulunya, kisahnya, Sa'ad ini pimpinan kaum penduduk Madinah, tepatnya Bani Aus, ya. Karena di Madinah itu dulu ada Aus, ada Khazraj, ya. Kemudian ya teman-teman dagangnya lah Bani Quraidah ini sehari-harinya dulu sama Sa'ad. Dan Nabi pengen keputusannya dari Sa'ad sendiri, nggak mau dari Nabi Muhammad SAW. Apa kata Sa'ad? Rupanya tidak terpengaruh persahabatan lama itu untuk kemudian
tidak bersikap adil. Kata Sa'ad, seluruh yang berkhianat, yang ikut perang bergabung dengan musuh pada perang Khandaq dihukum mati. Kata Sa'ad. Kemudian harta mereka kita menjadikan sebagai harta rampasan perang. Kemudian Sa'ad berdoa, Allahumma innaka ta'lam, duhai Allah, sesungguhnya engkau maha tahu, annahu laisa ahadun ahabba ilayya an ujahidahum fika min qaumin kadzabu rasulaka wa akhrajuh. Ya Allah, engkau tahu tidak ada yang lebih aku senang, lebih aku cintai dari berjihad melawan musuh yang berkhianat, mau membunuh Nabi, bahkan mengusir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kalaulah memang perang ini sudah selesai atau belum selesai, jika masih ada perang-perang lagi yang akan menyerang Nabi Muhammad, tolong panjangkan umur saya, biar saya bisa berperang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi memang jika tidak ada lagi perang ya Rasul, ya Allah, maka fafjur hali, maka bisul ini, katanya lukanya itu yang tertusuk panah, semacam gumpalan darah kayak bisul sisa-sisanya. Pecahkan ini ya Allah, dan aku ikhlas untuk kau ambil nyawaku. Tidak lama Pak, pecah itu luka tadi, sampai darah itu keluar dari kemah yang dibuat di masjid. Sampai pas sahabat yang ada di sekitar melihat kok ada darah ngalir, dari siapa ini? Rupanya darah Sa'ad bin Mu'adz yang meninggal dunia setelah doa tadi. Kemudian jenazah Mu'adz ini, singkat cerita, dikuburkan. Kaum munafikun yang hadir saat itu berkata, ikut juga ngangkat jenazah, ma khaffa janazatahu, alangkah ringannya jenazah ini, kayak nggak ada jenazahnya. Fabalagha dzalika Nabi, ucapan orang munafik itu sampai ke telinga Nabi, kalau jenazah ini kayak nggak ada, saking cepatnya dan ringannya. Apa kata Nabi? Innal malaikata tahmiluhu, innal malaikata kanat tahmiluhu, sesungguhnya malaikatlah yang ikut menggotong sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Makanya salah satu sahabat, ya ini kelebihan beliau adalah yang diangkat jenazahnya oleh para malaikat, ya. Beliau adalah sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Nanti silahkan Bapak Ibu cari tahu tentang jasa-jasanya Sa'ad bin Mu'adz ini. Ini beliau ini Bapak Ibu, sahabat pertama yang sholat Jumat. Nabi belum sholat Jumat, beliau inilah orang pertama yang melakukan sholat Jumat di Madinah. Dan beliau inilah pemimpin kaum Madinah sebelum Nabi Muhammad datang. Dan berkat beliaulah penduduk Madinah itu masuk Islam, menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam kitab ini hanya menyebutkan 3 riwayat itu. Izinkan kami membaca riwayat dari kitab lain terkait Bani Quraidah. Dengan ini jamaah sekalian, habislah penduduk Yahudi di Madinah. Ini sejarah terakhir keberadaan orang Yahudi di Madinah, bahkan di Jaziratul Arab. Setelah ini orang Yahudi semua, dan semuanya disebabkan pengkhianatan semua, berkhianatnya orang-orang Yahudi. Baik, saya bacakan dari kitab lain. Yang ngantuk-ngantuk, yang sabar. Iya, pada ngantuk-ngantuk ini. Sebentar. Oke. Jadi ketika Nabi selesai dari perang Khandaq, musuh sudah porak-poranda, sudah hancur. Kemudian orang Mekah balik ke Mekah, orang Ghatafan balik ke Ghatafan, Bani Nadir balik ke Khaybar. Yang tersisa adalah Bani Quraidah, orang Yahudi tadi. Balik dia ke bentengnya di Madinah. Bingung, ketar-ketir hati jo, mak mano nih kita berkhianat ke Nabi Muhammad. Tapi satu sisi musuh yang kita jadikan teman tadilah balik galau, kita ditinggalkan dewean ini hari di Madinah. Pasti Muhammad akan marah. Betul lah, Nabi pulang,
mau mandi lagi bersihkan rambutnya, Jibril datang kepada Rasulullah berkata, ukhruj ilaihim, keluarlah Muhammad bersama pasukanmu, datangi itu orang-orang Bani Quraidah. Nabi pun keluar bersama para sahabat, walaupun keluarnya ini tidak satu rombongan, sempat mengutus beberapa sahabat ya, beberapa rombongan. Nah di sini ada pesan yang sangat penting jamaah sekalian. Kata Rasulullah kepada kaum muslimin yang mau berangkat ke Bani Quraidah, ala la yusalliyanna ahadunil asra illa fi Bani Quraidah. Kata Nabi, wahai sahabat-sahabatku, berangkatlah ke kampungnya orang Yahudi Bani Quraidah, dan janganlah sekali-kali satu orang pun di antara kalian sholat asar kecuali sudah sampai di Bani Quraidah. Ini pesannya Nabi kepada rombongan, janganlah sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Berangkat ini, seluruh sahabat rombongan tadi satu pemahaman bahwasanya bakal sholat asar di kampung orang Yahudi bernama Bani Quraidah. Berjalan mereka ini. Setelah berjalan datang waktu sholat asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat asar tiba. Disinilah para sahabat mulai berselisih pendapat, berbeda pendapat. Mak mano ini? Asarlah datang, kita sholat di sini, atau sampai ke Bani Quraidah baru sholat asar? Sahabat mulai berbeda pendapat. Kata yang sebelah, ya sebagian sahabat, ya pesan Nabi, kata Nabi sholat asarnya di sana. Kata sahabat yang lain, ya kita kalau maksa sholatnya di sana, besar kemungkinan maghrib baru nyampe di sana, atau bahkan isya. Nanti sholat asarnya habis waktunya. Artinya sahabat rombongan ini, rombongan sahabat ini satu pemahaman di awalnya tadi, sesuai pesan Nabi, sholat asarnya di Bani Quraidah. Tetapi setelah perjalanan berjalan, waktu asar sudah tiba. Kalau mereka paksakan sholat asarnya di Bani Quraidah, ya sudah habis waktunya. Sedangkan Allah berfirman, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu ya pada waktunya. As-salatu 'ala waqtiha. Akhirnya kata sebagian, pokoknya saya nggak bakal sholat kecuali di Bani Quraidah walaupun sudah sholat isya. Kata saya, enggak. Kami nggak pahamnya gitu. Paham saya, paham kami, Nabi itu berharap kita jalannya cepat sehingga asar sudah sampai di Bani Quraidah, sholat asar di sana. Tapi dalam faktanya kita terlambat, ya sholatnya di sini. Akhirnya sebagian sholat, sebagian nggak sholat. Sholatnya ditunda sampai di Bani Quraidah. Ketika Nabi tiba, ceritalah sahabat, Nabi kan sebelum berangkat kemarin, kami ini kan dipesani engkau agar sholat asarnya di Bani Quraidah. Tapi sesampainya di jalan, kami ini belum sampai, sudah waktu asar. Jadi sebagian kami sholat, sebagian tidak. Ma'manulah. Falam yu'annif ahadan minhum. Nabi tidak menyalahkan salah satu di antara mereka. Dua-duanya dianggap tidak masalah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah sekalian, ketika, atau saya jelaskan dulu dari sini jamaah, inilah salah satu dalil paling kuat bahwasanya Islam pada permasalahan yang tidak prinsip, kan Islam ini kalau boleh dibagi dua, akidah dan syariah. Kalau di akidah clear, tidak ada dua pendapat. Kalau nggak benar sesat, itu di masalah akidah. Kalau nggak benar sesat, ini di masalah prinsip-prinsip akidah. Tetapi di masalah syariah, yakni masalah-masalah yang bersifat cabang, masalah tata cara sholat, masalah puasa, ya, masalah amaliyah, ini boleh berbeda pendapat selama semuanya merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Ini dalilnya ini. Dua-duanya nggak disalahkan Nabi. Yang satu bahkan sholat di luar waktu, yang satu di dalam waktunya. Dan yang ingin berbeda siapa? Yang memang
membuat ini semua berbeda? Ya memang Nabi yang pengen. Dari mana Ustaz tahu Nabi yang pengen kita berbeda pendapat? Ya Nabi kalau tidak berbeda pendapat, tidak ingin perbedaan itu terjadi. Pesannya gini, janganlah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah walaupun waktunya sudah habis. Kalau begitu pesan Nabi dari awal, ya nggak ada dua pendapat di sahabat tadi. Clear, semua akan sholat di Bani Quraidah walaupun waktunya habis. Tapi Nabi hanya berpesan begitu. Jadi kalau Bapak Ibu, ini kenapa ini harus ditegaskan? Kebetulan memang jurusan kami juga perbandingan mazhab. Jadi beda-beda itu ya biasa ya. Kalau ada masjid kita sholat di situ, mereka nggak kunutan, ya sudah biasa saja, sholat kok mereka. Itu biasa. Masjid, ba'da sholatnya zikir berjamaah, ya sudah. Itu ada dasarnya semua, ada dalilnya semua. Nah yang jadi masalah ini, ada kelompok bersikap pada masalah syariah kayak akidah, nggak boleh ada yang beda, sehingga pendapat yang mereka pakai itu benar, melihat yang lain pasti sesat. Ini yang jadi masalah nih. Padahal seharusnya profesional di masalah prinsip kita keras, tegas, di masalah amaliyah ya kita toleransi. Dan ini Nabi nggak menyalahkan loh dua-duanya ini. Ya, tidak menyalahkan, dan ini dalil, salah satu dalil paling kuat terkait disyariatkannya ijtihad, yakni memahami agama dan boleh berbeda antara satu dengan yang lain. Kira-kira jelas Pak ya? Insya Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada riwayat lain, ketika Nabi mengepung bentengnya orang Yahudi Bani Quraidah itu dikepung Nabi. Berapa lama Ustaz? 25 hari. Bingung orang di dalam ini, mano lah, kayaknya Muhammad ini nggak bakal ninggal ke kita sampai betul-betul kita tunduk sama dia. Akhirnya seorang pemimpin dari Bani Quraidah ini merasa ini nggak bakal selesai, ini harus segera diselesaikan. Akhirnya dia kumpulkan orang Yahudi di dalam benteng itu. Ya ma'asyara Yahud, wahai orang-orang Yahud, qad nazala bikum minal amri ma tarawun. Kondisi kita sudah nggak baik-baik aja. Ini udah 25 hari kita nggak bisa keluar, nggak bisa beli apa-apa, habis persediaan kita. Wa inni 'aridun 'alaikum khilalan thalathan. Aku ingin sampaikan kepada kalian ada 3 solusinya nih tentang kondisi kita. Ini pimpinan Yahudi ini berkata kepada jamaahnya, kepada kaumnya. Ambillah 3, saya berikan 3 solusi. Kira-kira dari 3 ini mana yang kalian setuju, sampaikan. Yang pertama, kata kaumnya, fama hiya, memang apa itu 3 itu? Yang pertama, nutabi'u hadzal rajul wa nusaddiquhu fa wallahi laqad tabayyana lakum annahu lanabiyyun mursal wa annahu lalladhi tajidunahu fi kitabikum fata'manuna ala dima'ikum wa abna'ikum wa nisa'ikum. Udahlah, kita ikuti saja Muhammad ini dan kita imani dia sebagai nabi, karena hari demi hari makin terbukti kalau dia ini betul-betul nabi yang sudah dicantumkan dalam kitab kita sendiri di Taurat. Ini pesan pimpinannya ini untuk mengakui nabi sebagai. Jadi kita turun keluar dari benteng ini, kita bersyahadat bareng-bareng, kita akui, karena sudah hari demi hari ini makin menunjukkan. Perang Badar Rasulullah menang, perang Khandaq Rasulullah menang, tanda-tanda kenabian itu makin jelas. Sehingga kalau kita sudah masuk Islam, insya Allah kita aman semua, anak-anak kita aman semua, harta kita aman semua. Apa jawaban kaumnya? Qalu la nufarriqu hukma Taurati abadan. Enggak, kita tidak akan meninggalkan Taurat kita untuk mengikuti Qur'annya Muhammad. Enggak mau. Ya sudah. Yang kedua solusinya, falnaqtul abna'ana wa nisa'ana thumma nakhruj ila Muhammadin wa ashabihi rijalan musallitina bis-suyuf.
lam natruk wara'ana thaqlan hatta yahkumallahu bainana wa baina Muhammad fa in nahlik aw nahlak nuhlak wa lam natruk wara'ana nasalan nakhsha alaihi. Ya sudah kalau begitu, kalau kalian tidak mau beriman kepada Muhammad untuk menyelamatkan anak-anak kita, kita bunuh saja anak-anak kita dan istri-istri kita. Kita bunuh saja. Setelah itu kita perang sama Muhammad, sehingga kita nggak ada beban, nggak ada ketakutan dalam perang ini. Kalau kita mati ya mati juga, daripada kita perang anak-anak kita nanti dibunuh oleh Muhammad, kita perang aja. Jadi suruh pesan pendapat kedua, kita bunuh saja istri kita, anak kita. Kalau perang nggak ada beban, nggak ada ketakutan nanti anak kita diapakan, nggak ada. Kata kaumnya, fama dzambul masakin, alangkah kasihannya anak-anak kita, istri-istri kita dibunuh, apa salah mereka? Ya sudah, fa in abaitum, ya sudah kalau kamu nggak mau juga yang kedua, yang ketiga, fa innal laila lailatus sabt, ini malam-malam Sabtu, malam yang dimuliakan oleh orang Yahudi, hari Sabtu. Wa innahu asa an yakuna Muhammad wa ashabuhu qad aminuna fiha fangzilu la'allana nusibu minha ghurratan aw ghirratan fa abaw dzalika aidan. Ya sudah, ini malam Sabtu, Muhammad tahu ini malam bagus bagi kita. Kita nyerah aja deh. Terserah apa yang mau dilakukan Muhammad. Saya yakin Muhammad akan baik sama kita. Kali ini hari mulia. Tsumma innahum nazalu, akhirnya mereka pun turun. Ya, ini tiga-tiganya sebetulnya ditolak semua nih Pak sama kaumnya. Tapi mau nggak mau, tsumma innahum nazalu ala hukmi Rasulillah. Akhirnya mereka, ya udahlah Muhammad, kami sudah berkhianat mau menyerang kalian berperang. Kami terima apapun putusan kamu sebagai balasan hukuman kepada pengkhianatan kami. Akhirnya Nabi menyerahkan urusan mereka kepada sahabat siapa tadi Pak? Sa'ad bin Mu'adz. Kenapa diserahkan? Karena Sa'ad bin Mu'adz adalah pimpinan kaum Aus, penduduk Madinah sebelum Nabi Muhammad datang. Jadi Nabi jangan sampai ada fitnah nanti kaum munafikin, ini orang pendatang, begitu ya, pendatang semena-mena, mentang-mentang sudah kuat, kami penduduk asli, malah kami yang dan bla bla bla. Sehingga kata Rasulullah, biar Sa'ad saja yang memberikan hukuman. Dan saat itu kondisinya sedang ya parah sekali. Falamma hakkamahu Rasulullah fi Bani Quraidah wa arsala ilaihi bidzalika ata ala himar. Ketika itu Sa'ad kan tadi masih di kemah Pak, masih di sakit, tidak ikut perang. Dengar dapat wewenang dari Nabi Muhammad, ya wewenang bukan kuasa, ya wewenang dari Nabi Muhammad SAW. Datanglah ini Pak, sahabat Sa'ad bin Mu'adz ini untuk memberikan keputusannya. Saat datang menggunakan himar, makin dekat dari tempat Nabi berkumpul dengan para sahabat di luar benteng Bani Quraidah. Begitu datang, apa kata Rasulullah? Qumu ila sayyidikum wa khairikum au khairikum. Berdirilah wahai para sahabat, menyambut saudaramu, pemimpin kalian Sa'ad bin Mu'adz. Datang dalam kondisi yang sedang sakit itu Pak. Dan ini Pak dalil boleh berdiri menyambut ulama, bukan bid'ah. Kita lagi datang begini Pak, lagi duduk begini, yang mengisi jamaah tablik, jamaah apa namanya? Tablik akbar, ya bukan. Yang datang misalnya Ustaz Abdul Somad, kan kita lihat sebagian umat itu berdiri Pak ya. Ada yang pakai tola'al badru'al. Boleh nggak Ustaz berdiri dalam rangka menghormati orang yang dimuliakan? Boleh. Itu bukan bid'ah sebagaimana tuduhan sebagian kelompok. Dianggap berlebihan, nggak boleh mentakzim, memuliakan orang sampai harus berdiri. Berdiri itu hanya untuk Allah. Oh enggak, ini dasarnya, dalilnya. Ketika Sa'ad datang untuk memberikan keputusannya, Nabi berkata, "Qumu, berdirilah ila sayyidikum," untuk menyambut pemimpin kalian. Setelah itu datang sahabat Mu'adz dan beliau berkata, "Ya Rasulullah, jika memang keputusan ini kau serahkan kepadaku," dan mereka ini sebetulnya dulu teman-teman saya ini, Bani Quraidah, sebelum engkau datang. Ya sebagian musuh, sebagian teman, ya namanya hidup bermasyarakat. Mereka ini wong kita di sinilah. Saya memutuskan ya tuqtal muqatiluhum, hukum mati seluruh yang kemarin bergabung pada perang Khandaq ingin membunuh kita. Nah, ini hukuman mati. Kemudian tawan orang-orang yang tidak ikut perang. Faqala Rasulullah, qadaita bihukmillah.
sungguh kau telah memutuskan dengan keputusan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah akhirnya setelah itu Bani Quraidah sudah tidak ada lagi di Madinah. Sebagian dihukum mati, sebagian jadi tawanan, ya, dan lain sebagainya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itulah kisah singkat dari apa yang terjadi terhadap pengkhianatan satu kabilah Yahudi di Madinah bernama Bani Quraidah. Dalam kejadian ini juga ada pesan penting tadi Pak. Perbedaan, khilaf itu biasa saja. Ya, tidak menjadi permusuhan sampai nggak teguran, sampai nggak salaman lagi, ya, dan lain sebagainya. Sampai di sini jika ada yang ingin ditanyakan dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kita kalau dengan Muhammadiyah, dengan apa itu yang berbeda dengan kita jelas ini. Tapi bagaimana sikap kita kalau dengan Ahmadiyah dan Syiah? Iya. Ustadz, kita dengan Muhammadiyah, NU, ya itu sebetulnya bukan aliran ya Pak, itu organisasi. Kebetulan organisasi itu punya pilihan pendapat dan kita hormati, dan semua ya NU-nya ya Muhammadiyah. Tapi kalau dengan Ahmadiyah, dengan Syiah gimana? Oh, beda status ini Pak. Ini yang saya katakan tadi, kalau perbedaannya di masalah akidah harus tegas, jangan abu-abu. Clear saya nyatakan, Ahmadiyah bukan Islam. Ahmadiyah murtad. Kenapa? Karena dia mengakui seorang nabi bernama Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi penutup dan punya kitab suci namanya At-Tadhkirah. Nah, ini sudah ya, murtad kalau ini. Nggak ada perbedaan pendapat, nggak ada sini Pak. Sepakat itu Pak. Ya. Kalau Syiah sama, perbedaan kita dengan mereka juga di masalah akidah. Tetapi setelah diamati, ditelisik, Syiah itu tidak satu derajat juga kesesatannya. Dia bisa disimpulkan ada 3 Pak. Ada yang sampai murtad kafir, ya, itu yang mengatakan malaikat Jibril salah kirim wahyu. Aturannya buat Sayyidina Ali malah dikasih ke Nabi Muhammad. Oh, jelas ini wong murtad ini, ya. Yang kedua, ini derajat yang paling ekstrim, Syiah yang paling ekstrim, dan ini murtad kafir. Yang kedua, tidak mengatakan itu, ya tetap Islam, tetap Quran, tetapi melaknat para sahabat, mencaci maki para sahabat. Nah, ini di tengah-tengah ini, tidak sampai kafir, tapi pelaku dosa besar, sesat. Yang ketiga, Syiah yang mendekati ahli sunnah, yang dekat dengan kita. Mereka tidak melaknat sahabat, cuma mereka berpendapat Sayyidina Ali lebih afdal daripada Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Sedangkan kita ahli sunnah, Abu Bakar adalah yang paling afdal, yang paling utama. Nah, Syiah ini, yang terakhir ini, dekat dengan kita, berkembangnya di daerah Yaman, disebut dengan Zaidiyah, ya, kelompoknya Zaidiyah. Insya Allah ini masih bersaudara dan masih diundang dalam acara-acara forum ahli sunnah wal jamaah, ya. Itu. Jadi kalau masalah akidah Pak, jangan abu-abu. Tapi kalau masalah Ustadz, boleh nggak sih Ustadz salaman ba'da sholat? Itu ya saya katakan Pak, Imam Nawawi menyebutkan itu termasuk boleh, silakan. Dalilnya mana Ustadz? Dalil umum, bahwasanya 2 orang muslim kalau ketemu salaman, entah itu habis sholat, entah sebelum sholat, entah di rumah sakit, entah di masjid, ketemu orang muslim salaman, pakai dalil umum. Ada yang mengatakan tidak boleh Ustadz. Ya, yang tidak boleh karena tidak ada dalil khususnya. Khilaf. Dan saya setiap kali menjawab pertanyaan yang sifatnya amaliyah selalu begitu Pak. Ada pendapat begini, ada. Tapi ada kelompok yang begini,
Boleh nggak Ustadz salaman? Bukan boleh, bid'ah, itu buat agama baru dalam Islam. Nah, ini yang kita koreksi ini. Masalah amaliyah kayak masalah akidah. Jadi orang salaman ba'da sholat itu dianggap masuk neraka. Nah, ini yang bahaya, Pak. Dan ini banyak sedang berkembang. Ya perbedaan begitu tuh biasa saja. Pak Ustadz, tangan sholat misalnya, ya, atau jenggot misalnya, gimana? Ya ada yang mewajibkan, ada yang hanya sebatas sunnah. Dalam mazhab Imam Syafi'i ini sunnah ini. Tahu-tahu ketika ditanya, Ustaz gimana hukum jenggot? Sepakat seluruh ulama wajib. Yang nggak berjenggot nggak boleh diambil ilmunya, nggak boleh sholat di belakang dia. Nah, bapak ini uang berbeda pendapat, ada yang wajib, ada yang sunnah. Dia nganggapnya udah kayak sampai nggak boleh sholat di belakang orang yang nggak punya jenggot, Pak. Kalau saya alhamdulillah ada dikit, jadilah sunnah ini, Pak. Tapi jangan juga dilawan dengan ekstrim lagi yang sebelahnya. Nggak usah pakai jenggot, biar beda sama mereka. Oh jangan, oh, ini sunnah Nabi. Terserah dia mau nganggap apa. Kita tetap ini nganggap sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang bikin ribut di tengah masyarakat nih, Pak. Ya. Ini bentar lagi nih Isra Mi'raj ini. Ustadz gimana memperingati Isra Mi'raj? Ustadz saya katakan ya, wa dzakirhum bi ayyamillah. Ini dalilnya Pak dalam surat Ibrahim. Ingatkan mereka tentang hari-hari yang Allah tunjukkan kebesarannya di hari itu. Jadi ada ayat dalam Al-Qur'an itu wa dzakirhum, ingatkan umat ini tentang hari-hari besar. Isra Mi'raj itu hari besar enggak, Pak? Sangat besar dan tidak akan berulang sampai hari kiamat. Ada manusia, seorang nabi melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Jadi ada perintah untuk mengingatkan. Bagaimana cara mengingatkannya? Ya kumpulkan umat. Cuma umat ini kalau dikumpulkan tidak ada makanannya, udah galak, buatkan makanannya. Cuma kalau yang ceramah ustadznya wong dewe, wong masjid dewe, tidak seru. Undang ustadz dari tempat lain. Itu teknis galau, Pak. Tapi kalau yang satu ditanya apa hukum Isra Mi'raj? Haram, bid'ah. Itu orang yang kumpul-kumpul Isra Mi'raj ahli neraka galau itu. La haula wala quwata. Ini yang jadi kritis kami sebetulnya. Hal-hal yang sebetulnya luas, lapang, jadi sempit. Lah kalau itu kaget tanggal merah di kalender umat Islam di Indonesia ini hitam galau, Pak. Yang sisa hari Natal, yang sisa kayak nyepi. Kita itu hasil perjuangan memerahkan tanggal itu, Pak. Itu hasil perjuangan ulama kita itu, Pak. Isra Mi'raj tanggal merah, alhamdulillah umat bisa libur, bisa kumpul-kumpul ngaji. Maulid Nabi tanggal merah, istirahat kita, bisa buat acara. Apalagi 1 Muharram. Lah kalau ini bid'ah galau, hitam galau, umat Islam gawe terus gawenya. Sedangkan mereka punya peringatan ini dan lain sebagainya. Ya, dan ini dalilnya terjadi pada perang Bani Quraidah terkait dengan sholat asar. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Tadi menarik Pak Ustadz kisah tadi kan. Jadi artinya kalau saya cermati orang Yahudi tadi kan sudah menyerah, ya, menyerah kalah. Nah, sudah menyerah, tapi hukuman yang diambil oleh sahabat Rasulullah itu adalah hukuman mati, dibunuh semua dan ditawan. Artinya ini kalau kita berbicara dari sisi kemanusiaan, artinya kenapa tidak diampuni gitu. Jadi apa hikmahnya dari kisah ini, Pak? Terima kasih. Mungkin menurut pendapat Pak Ustadz, apa hikmahnya sehingga hukumannya itu hukuman yang begitu menyakitkan gitu sampai dihukum mati semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Pertama, dalam undang-undang Indonesia saja, ya, pengkhianatan terhadap negara itu termasuk dosa besar. Ya, termasuk jenis pidana yang berat, disamakan dengan pembunuhan, ya, kemudian narkoba, korupsi, itu beberapa karakter. Artinya dalam perundang-undangan kita pun berkhianat pada negara itu termasuk dianggap hukuman besar, ya, pidana yang sangat besar.
bisa sampai dihukum mati. Tapi sekarang pertanyaannya hikmah. Kalau sudah hikmah itu subjektif saya Pak ya, bisa setuju bisa tidak. Memberi pelajaran buat yang lain. Jangan sekali-kali sudah Nabi Muhammad lagi kesusahan, paceklik, musuh bergabung semua di luar sana. Jumlahnya itu Pak 3.000-an lebih mau ngepung Nabi. Nabi sampai nggak makan 3 hari 2 hari. Orang yang sepakat sebelumnya untuk saling membantu malah bergabung dengan musuh. Mohon maaf, jika perang itu terjadi, ini kan nggak, perang Khandaq ini kan bisa dikatakan nggak jadi perang Pak, karena angin puting beliung istilahnya, badai datang menghancurkan. Andai kan jadi perang, bunuh sahabat nggak mereka itu Pak? Bakal bunuh, bahkan bisa jadi bunuh Nabi Muhammad, walaupun tidak akan mungkin. Nah, sehingga Nabi Muhammad SAW sebetulnya Nabi tahu hukuman itu hukuman mati, tapi kalau Nabi yang mengucapkannya, khawatir kaum munafikin ngomporin, ini orang pendatang baru menang ini di tahun kelima terjadinya Pak, perang Khandaq ini berarti baru 5 tahun Nabi itu tinggal di Madinah, baru 5 tahun lah pacak ngukum mati wong macam-macam. Sehingga Nabi, saat kamu kan pimpinan orang sini, saya berikan wewenang, silahkan. Apa kira-kira? Mati baik ya Rasulullah. Apalagi saat ini orang yang paling kenal betul karakter orang Yahudi. Ini dikasih maaf saja, nanti ada kesempatan lagi, bunuh lagi nih Pak. Khianat lagi, memang pengkhianat. Di Quran saja berulang kali Allah, fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi wa nasu hazzan mimma dzukiru bih. Memang suka berkhianat Bani Israel dan sebagainya itu Pak. Sejak dari Nabi Musa dulu Pak. Sejak dilahirkan memang ya. Sekarang kita dipertontonkan Israel itu Pak, berapa kali perundingan dan sepakat, dan berapa kali mereka mengkhianati kita ya. Memang sudah wataknya. Tetapi kita nggak boleh juga menghukumi seseorang sebelum mereka melakukan. Misalkan sudah menuduh mereka, sampai mereka yang berkhianat dulu, baru dari awal Rasulullah udah tahu ini pengkhianat galau, ini Yahudi dan sebagainya. Tetapi sampai ada kejadian agar orang di luar sana bisa tahu, oh iyalah pengkhianat negara itu Pak ya. Ya mohon maaf, PKI dihukum apa Pak saat itu? Hukum mati, pengkhianat. Jadi kalau wajar itu sangat, dalam dunia perang nggak boleh lagi. Kemanusiaan itu ada batasnya ketika tidak membahayakan manusia yang lain ya, dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.